وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتهم وبالأولياء تلهمني بهم والذريات وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شيء بحقه وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان للسبيل إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada setiap hari Selasa malam Rabu Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, wabil khusus ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya sekarang tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala.
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Ya, sebelum kita lanjutkan belajar kita fikih, di dalam majelis ada adab-adabnya yang diajarkan Nabi, juga ada doa-doa yang diajarkan. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya bicara akhirat aja, juga bicara urusan-urusan keduniaan kita yang menjadi selamat, sehat, afiat, makmur rezeki kita sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu pasti. Nah, di sini ya ana berikan ilmu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita masuk ke majelis, mau duduk atau kita mau berdiri, doanya gampang, kita dapat hafalin, biasa kita hafal, biasa kita baca, cuma kita nggak baca. Yang mana kalau kita baca, ya apabila duduk, maka insya Allah Allah kasih malaikat untuk menahan orang yang ingin gibahin kita, yang gosipin kita. Ini dalam kitab Tankihul Qaul, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Idza jalastum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalik wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaktabukum. Apabila dari kalian duduk, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sesungguhnya orang yang demikian itu, yang mengerjakan itu, maka Allah wakilkan baginya malaikat, yang malaikat itu mencegah mereka, orang-orang yang duduk bersama kita, dari ghibah, hatta la yaktabukum, sehingga mereka tidak menggibahkan kalian, tidak gosipin kalian. Ini kita lagi duduk bukan sendiri kan, ya, di dalam satu majelis. Majelis apa aja? Ya, di dalam keterangannya Syekh Nawawi katakan majelis yang mana aja. Kita duduk di majelis taklim, majelis ratib, majelis duduk-duduk, ngumpul. Nah, ketika kita mau duduk, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi baca bismillah dan baca sholawat. Nah, ini keterangannya ada di kitab Fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nggak sampai situ aja. Juga Nabi katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza gumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malak andalik. Begitu juga apabila kalian bangun dari tempat duduk kalian di satu majelis, faqulu, maka katakan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, orang, idaktabukum, apabila mereka menggibahkan kamu, menggosipkan kamu, yamna'uhumul malaku andalik, maka malaikat akan menahan, mencegah dari yang demikian itu. Jadi waktu duduk kita baca, pada saat itu orang nggak ceritain kita. Ketika kita bangun juga kita baca, yang mudah-mudahan sepulang dari situ orang nggak gosipin kita, insya Allah. Dan juga biasa kita baca sehabis majlis, ya kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ada riwayatnya. Jadi apapun yang kita baca,
apapun yang kita lakukan, kita bisa melihat dari ulama-ulama kita. Semuanya ada dasarnya. Ya, sumbernya dua, Quran dan hadis Nabi yang diriwayatkan terus. Ya, jadi kita jalanin apa yang dijalankan oleh ulama, udah pasti nggak ada dalilnya. Jangan suka sok mana dalilnya. Ya, kayak kita yang ngerti hadis sudah jutaan. Ya, hafal Quran, hafal tafsir, kemudian jutaan hadis. Kita belum pernah dengar tuh. Baru kita bisa bilang mana dalilnya. Kenapa? Otak itu udah ribuan atau jutaan hadis. Baru ngapal 3-4 hadis, ada yang aneh sama dia, bagi dia belum pernah dengar, belum pernah lihat, langsung bilang mana dalilnya. Itu hafal nama mobil, nama pemain sepak bola semuanya dari umur 17 sampai yang 20. Kemudian ada nama baru, boleh, mana dalilnya? Nah, baru kenal timnas Indonesia doang namanya. Ada nama aneh bagi dia. Paham ya? Ngomong mana dalil, kalau udah jutaan hadis dia baru dengar, boleh mana dalilnya? Karena semua kitab udah dibaca, dia belum lihat. Boleh, mana dalilnya itu dari kitab mana, sumber mana. Kalau nggak tahu menau, udah terima. Selagi itu kan bukan kejelekan. Kecuali aneh, kok ngajarin nyembah selain Tuhan. Paham nggak? Kan nggak ada yang jelek. Ya, gitu. Jadi, udahlah di akhir zaman. Ya, emang di akhir zaman begitu. Cerita-cerita tentang yang aneh-aneh, khurafat. Ya, khurafat. Padahal di Al-Quran ada. Siti Maryam diceritakan sama Allah Subhanahu Wa Taala seorang perempuan, bukan nabi, bukan rasul. Perempuan nggak ada jadi nabi dan rasul, hanya seorang wali Allah, ya, seorang waliyah, seorang perempuan yang Allah berikan pangkat derajat. Dari mana pangkat derajatnya? Dia melahirkan seorang nabi dan dia nggak pernah keluar dari kamarnya. Dari mana makannya? Allah yang kirimin makanan dari sorga. Itu di Al-Quran tertera ketika Nabi Allah Zakaria bertanya, dari mana engkau dapatkan makanan sedangkan nggak pernah keluar? Ternyata di dalam ada hidangan yang begitu mewah. Ya, ini adalah dari Allah. Kemudian cerita apa lagi yang kalian sering dengar? Shahibul Kahfi. Ya, ada nggak surahnya? Al-Kahfi. Ada surahnya. Surah Al-Kahfi yang diceritakan sama Allah Ta'ala, pemuda ini tidur selama 309 tahun. Bayangin, ada gak masuk logika gak? Gak masuk logika, tapi Allah terangkan. Itu umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW yang Allah muliakan derajatnya di atas umat-umat yang lain. Boleh gak dikasih? Boleh, kalau umat terdahulu dikasih, apalagi umat kita. Ya, Allah unjukin nabi-nabi yang terdahulu punya mukjizat. Kalau manusia biasa karomah, bukan mukjizat. Ya, jadi jangan suka ngomong mukjizat Tuhan, jangan. Ya, itu buat para nabi. Kalau kita ada yang lebih-lebih, namanya karomah. Ya. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Ya, aneh, binatang bisa diajak ngomong. Tapi nggak aneh. Kenapa? Karena memang dia bisa makhluk hidup. Buat Nabi Muhammad batu. Nah, pohon korma, bukan pohon lagi, udah ditebang kemudian dijadikan mimbar. Suaranya nangisnya terseduh-seduh tuh disaksikan oleh sahabat. Ya, itu. Kalau Nabi Musa bisa belah lautan, Nabi Muhammad wan syaqqatil qamar, ada kan ya dalam Quran membelah bulan. Makanya ada surahnya, surah Al-Qamar. Ya, jadi Nabi di atas rata-rata. Begitu juga karena Nabi Muhammad SAW, kita umatnya juga diangkat ya derajatnya melebihi umat-umat yang lain. Jadi ada cerita-cerita demikian. Jadi kalau belum tahu apa-apa, jangan suka mana dalilnya. Ya, kecuali kita udah hafal tafsir 20 kitab, kemudian hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ribuan hadis yang lainnya baru. Ya, kenapa? Boleh di begitu. Kenapa? Karena belum dengar. Baru inti doang yang ngomong nih. Mana dalil dari kitab mana? Boleh. Ya, lah kita baru hafal 2-3 hadis. Nah, ini satu hadis lagi. Nah, hadis juga yang kita biasa baca, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. An Abi Barzah Al-Aslami. An Abi Barzah Al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi hadisnya, ingat ya, hadis itu bukan hanya ucapan yang keluar dari Nabi. Nabi katakan qala Allah, misalnya qala. Tapi juga sahabat menyaksikan kana Rasulullah adalah Rasulullah, itu namanya hadis. Diamnya Nabi hadis. Tuh, nanti yang lihat siapa? Sahabat. Makanya sekali kana Rasulullah, sering dengar kan ya, kana Rasulullah adalah Rasulullah.
Jadi adalah Rasulullah. Siapa nanti yang meriwayatkan? Si fulan, si fulan, si fulan. Melihat. Jadi itu ajaran itu bukan hanya dengan omongan, bla 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 bla, tapi juga bisa mengambil pelajaran dari yang kalian lihat kepada seorang guru. Kalau sahabat melihat kepada seorang nabinya, oh nabi begini, oh nabi waktu itu begini. Begitu juga seperti Sayyidina Anas bin Malik dan rumah tangga, oh melihat nabi begini, karena Rasulullah, adalah Rasulullah, bahkan adalah Rasulullah giginya ini, ininya, alisnya begini. Itu hadis semuanya. Diamnya nabi hadis. Ya, waktu sahabat lihat nabi nggak makan ini, nggak ini, nabi makan pakai garam dan sebagainya. Ada juga yang langsung dari nabi kasih petunjuk. Nah ini ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kataan Abi Barzah Al-Aslami berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul bi akhirati idza arada an yaguma minal majlis, yang mana Rasul berkata pada akhir ketika duduk dan mau bangun dari majlis. Jadi di akhir Nabi nih selesai duduk mau bangun, Nabi bicara. Apa yang dibicarakan Nabi? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan pujian-pujian kepadamu. Aku bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Engkau, dan aku meminta ampun kepada Engkau, dan aku bertaubat kepada Engkau. Cakep gak artinya? Cakep, kita minta ampun. Faqala rajul, maka rajul ini, laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, innaka la taqulu qaulan ma kunta taquluhu fima madha. Kata orang laki-laki ini, ya Rasulullah, engkau mengatakan sesuatu yang kami ini, atau engkau tidak pernah mengucapkan sebelumnya. Engkau mengucapkan ya Rasulullah sesuatu yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Jadi baru tumben Rasul bangun, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tak pernah mengucapkan sebelumnya. Kata Rasul, qala kafaratun lima yakunu fil majlis. Nabi jawab, ya, bahwasannya menjadi kafarah, menjadi penghapus. Apa? Lima yakunu fil majlis, selama ada di dalam majlis. Jadi kita di dalam majlis, kita bicarakan manusia biasa yang bisa ada kesalahan, ada dosa dan sebagainya. Nah, selama di majlis itu yang tadi ya dijauhkan dari orang yang gibahin kita. Kalau bacaan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ini bacaan kalau kita duduk di majlis, selesai kita baca ini, kemudian kita bangun, insya Allah selama duduk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemungkinan ya selama duduk di majlis aja bisa aja kita ngomong nggak salah, ada kesalahan, mungkin ada ngomongan yang nggak bagus dan sebagainya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bacaan yang biasa kita baca ya. Nah, jadi amalkan tuh ya, bagus. Misalnya ya, ini kan fadhail a'mal. Kalau misalnya inti amalan-amalan yang sudah dijalankan, kemudian ada orang yang mengatakan wah hadisnya dhaif dan sebagainya. Hadis sedoif-doifnya tetap aja dari Nabi Muhammad. Dhaif itu karena riwayat sanadnya, paham tuh ya, bukan hadisnya. Hadis tetap dari Nabi Muhammad, tapi nggak dipakai. Yang nggak dipakai, yang dhaif itu dalam hukum halal haram tuh, karena bahaya, batal atau sah itu baru yang soheh, karena menjaga kehati-hatiannya ulama ahlu sunnah wal jamaah, paham ya? Karena masalah hukum, karena kalau nggak benar nanti bisa batal. Tapi kalau fadhail a'mal ya, fadhail a'mal tuh fadilah, keutamaan aja dalam beramal. Hadis dhaif pun boleh diamalkan seperti ini. Inti bangun nggak ada urusan, inti baca nggak baca nggak jadi dosa. Alangkah baiknya kita baca walaupun hadisnya misalnya itu dengar dhaif. Ya, ini nggak bicara tentang dhaif, apapun amalan nggak pakai nyusun dhaif apa enggak, suatu enggak, udah baca. Emang bacanya apa? Itu curi bangun, aku berlindung dari kuntilanak, baru lah semuanya aku minta ampun kepada Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Apa enggak bagus mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah daripada kita nggak ngapa-ngapain?
Gitu ya. Seperti habis sembahyang Jumat, assalamualaikum kita baca kalimat 777. Wah, harus doib. Lah daripada kita habis selesai megang handphone, habis selesai kita jalan, mendingan kita baca. Yang dibaca apa? Al-Quran. Al-Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Qul a'udzu birabbil 7 kali, Qul a'udzu binnas 7 kali. Ayat Quran kita baca. Fadilahnya kita tahu sendiri. Ya, itu kita baca. Jadi hadis doif diamalkan buat fadhail amal, ya, yang nggak jadi masalah dosa, nggak ada hukum batal wala ini, nggak ada. Kita baca jadi keutamaan, nggak dibaca ya terserah, nggak apa-apa. Nah tapi kalau udah hukum yang jadi halal haram atau yang kita bahas di dalam ilmu fikih ini, tentunya rujukan ulama itu hadisnya hadis alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan apa bacanya tadi supaya kita nggak diibah, mau duduk dan mau bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ketika kita mau bangun juga kita baca untuk ngampunin dosa-dosa kita selama duduk di majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, alhamdulillah ya. Ringan buat kita, tapi masya Allah besar rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita punya punya derajat dari Allah Ta'ala, kan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lanjut, daripada sunnah di dalam sholat, minggu yang kemarin sudah dijelaskan ya tentang khusyuk ya. Khusyuk itu nggak jadi rukun. Kalau jadi rukun dalam sholat, batal sholat kita. Khusyuk nggak kira-kira? Dari awal sampai akhir khusyuk, fokus, nggak kemana-mana, otak kita nggak ada pikiran yang lain, malah sholat kita pikiran kita kemana-mana. Yang nggak ingat ketika sholat, ingat aja, benar nggak? Iya, ingat aja macam-macam. Nah, nggak mungkin kita bisa khusyuk tapi paksakan khusyuk. Nggak bisa dari awal baca-bacaan kita khusyuk, maka amalkan ini ya. Bacaan difokuskan ketika wajah tuh wajhiyah. Ini cuma satu kali doang karena ada di iftitah. Kemudian qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini setiap rakaat ada. Kalau nggak bisa fokus dari bismillah sampai walad dolin, maka fokuskan di sini. Kemudian ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Nah, Imam Ghazali juga mengajarkan agar bisa menjaga sholat kita di dalam keadaan khusyuk. Yang pertama isbagul wudu, sempurnakan wudu. Wudunya pakai adab-adabnya, pakai sunnah-sunnahnya, benar-benar, bukan hanya sekedar ceplak-cepluk-ceplak, enggak. Semakin sempurna kita punya wudu, semakin sempurna kita di dalam sholat, karena wudu itu penopang di dalam sholat. Ya, maaf, mobil nggak bakal jadi bagus kalau olinya jelek, kan gitu. Iksaru min adiya fi sholati kullaha, ya, memperbanyak dari doa-doa di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga takalluful hudur, memaksakan untuk bisa hadir, ya, paksakan. Ya, sesuatu yang dipaksakan memang berat, tapi lama-lama akhirnya bisa. Ya, baik, sudah. Sekarang pembahasan sunnah yang ke-31. At-tazayyunu wa tajammulu fiha. Dzalika bi umurin. Yaitu berhias, berindah-indah, bercakap-cakap, bukan cakap omongan ya, biar indah, biar bagus di dalam sholat ya. Paham tuh? Nanti ada dalil-dalilnya nih, makanya kita buka kitab Tanqihul Qaul tentang imamah. Pertama, lubsul imamah. Yang pertama, memakai imamah. Bahasa Arabnya imamah. Kalau bahasa kita bilangnya sorban. Ya. Kalau di sini selendang atau dibilangnya rida. Rida bahasanya selendang. Jadi bukan main-mainan, bukan. Kalau ulama atau inti pakai selendang tuh kayak emak-emak loh misalnya. Ya bukan, itu namanya sunnah karena Nabi pakai. Kemudian memakai imamah. Nah, kalau imamah namanya sorban. Nah, di dalam fadilah imamah itu ada. Kemudian yang kedua lubsur rida, yaitu yang kedua memakai rida. Kemudian lubsul jubbah, memakai jubah.
Ya, jubah itu beda megamis. Ya, dia nggak pakai apa? Nggak pakai kancing ibaratnya. Tapi ada dikancingin juga, jadi bisa dikancingin. Kemudian lubsul khotam, ya, memakai cincin. Cincin itu sunnah. Ya, Nabi pakai cincin. Nah, lihat Habib Umar bin Hafiz saja tuh, pakai cincin. Ada orang pakai nanti kita bahas masalah cincin. Ada. Jadi pembahasan fikih luar biasa di kitab ini, nanti ada tuh sampai masalah cincin dibahas, sunnah-sunnahnya. Ya, di kanan, kemudian dipakai di kelingking, ada di jari tengah. Makanya Habib Umar dibalik. Kemudian kalau hari Jumat pakainya putih. Itu semua ada ikutan. Jadi bukan sekedar pakai. Makanya kalau ulama tuh yang masya Allah, ya, itu liatin gerakannya. Semua itu nggak keluar dari sunnah. Kemudian lubsul toilasan, ya, fi haji man yaliku bihi. Ini bagi yang layak aja memakai. Biasanya ulama-ulama besar nih pakaiannya, ya, lebih lagi. Kemudian keenam at-tatayyub, yaitu berwangi-wangi, biar wangi, ya. Sekarang kita kalau ngadep presiden gimana? Pakai pakaian jelek? Enggak, pasti. Kemudian bau ketek? Nggak mungkin. Pasti pakai wangi-wangian, pakai deodoran. Ya, nah ini sini masalah imamah, ya, masalah sorban. Kenapa kita pakai? Rawa Wasilatu binul Asqa, diriwayatkan oleh Sayyidina Wailah, ya, Wailah ibnu Asqa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas, kan biasanya kita dengarnya yang berselawat atas orang yang berselawat, tapi juga Allah dan malaikat berselawat atas orang yang menggunakan imamah pada hari Jumat. Ya, jadi pakai itu. Walaupun kita bukan ulama, ya, walaupun Anda kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak, sebenarnya bagus. Pakai untuk siapa nih? Siapa aja. Ketika hari Jumat, bawa sorban taruh di sini. Ya, nanti waktu lagi mau sholat Jumat, pakai. Tapi lebih bagus afdolnya dari rumah, di sini diajarkan. Ya, emang kapan jadi ulama loh? Biasa mulut orang Indonesia iseng lah. Iseng, ya, iseng. Pakai nggak apa-apa, kan bukan lagi di maulid. Bukan di maulid. Kalau ini sholat Jumat, nggak memandang tuh ulama apa kiai habib, bukan. Ini masa sunnah kita pakai. Kecuali kalau acara maulid, tahlil, ya biasa aja udah, gitu kan. Nah, tapi kalau lagi Jumat disuruh bagusin, karena Jumat ini hari raya umat Islam. Kalau tahu kalian hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bagus kita suruh berpakaian yang bagus-bagus, benar gak? Wah, pakai pakaian baru semua, kokoknya baru, sarung baru. Padahal lebih afdal mana? Paling afdal hari Jumat. Inti temuin tuh setiap hari, tiap minggu. Allah baik banget, ya, hari Idul Adha, Idul Fitri, masya Allah, bagus itu, afdal, bagus. Kalau itu paling afdal, kita nemunya cuma setahun sekali. Allah jadikan yang paling afdal adalah hari Jumat, udah malamnya lagi, hari raya itu. Makanya kalau orang-orang yang ngerti, hari Jumat dijadikan hari libur. Dia untuk fokus untuk ibadah kepada Allah. Jadi dari berpagi-pagi, dari jam 10, jam 11 udah ke masjid. Tapi sayang di akhir zaman, aneh kan jadi khotib mulu. Khotib sunnahnya belakangan datangnya. Khotib sunnahnya belakangan. Kalian yang bukan khotib, jangan kayak khotib belakangan. Yang lebih parah, kita khutbah kedua baru pada penuh masjid. Ya. Padahal ibadah, Allah kasih rezeki tuh, bagi-bagi rezeki, pahala. Cuma kan barang nggak kelihatan, makanya suruh apa dalam Al-Quran, amanah bil ghaib, sering percaya sama yang gaib. Ini kita percayanya setan-setanan mulu. Yang gaib setan mulu. Gaib tuh tadi Allah janjikan pahala begini, kan nggak kelihatan. Kita maunya yang instan, yang kelihatan. Kira-kira kalau di masjid, saudara-saudara sekalian akan dikasih BLT atau duit sebanyak 1 juta rupiah per kepala keluarga, diharapkan datang ke masjid jam 11 siang. Jam 9 udah datang. Jam 7 udah datang. Coba kalau hari Jumat. Ini sama banding. Tapi belajar bahwasanya semakin datang di awal, kan Nabi kasih tahu tuh nanti ada fadilah Jumat.
Siapa yang datang jam sekian, siapa yang datang sekian dapat pahala onta, datang sekian dapat pahala kebo, terus sampai kambing, sampai akhir telur. Kalau udah sebelum azan tuh, kalau udah habis azan apa yang didapat? Telur cecek. Telur cecek. Tuh kan, itu kan nggak kelihatan. Yang gaib, apalagi jadinya nanti kan buat kita akhirat. Nah kalau dunia-dunia yang kelihatan, pasti datang duluan. Siapa yang datang jam 9 dapat 1 juta. Yang datang jam 10, 500.000. Yang datang jam 11, 100.000. Yang datang jam 12 setelah Isya, setelah Dohor, maksudnya setelah azan Dohor, maka nggak dapat apa-apa. Datang kemana? Kapan datangnya? Jam 9 pasti. Ya jam 9, 1 juta. Dibelain sama kita. Ya, duit dunia, itulah. Ya, makanya kalau udah otaknya dunia begitu, hitung-hitungan dia, nggak kelihatan, nggak kelihatan belakangan gitu. Ya di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya kalau manusia tuh sifatnya begitu, ya barang-barang yang kelihatan hal-hal urusan dunia, yang jadi akhirat nggak kelihatan, nanti aja. Kalau itu juga percaya, kalau nggak percaya, alhamdulillah. Ya makanya itu mahkotanya bangsa Arab pada saat itu. Ya, makanya kalau nonton film Sayyidina Umar, Abu Jahal, Abu Lahab pakai, cuma cara pakainya beda. Ya, pakai gak dia? Pakai, karena bangsawan pakai itu. Orang yang nggak pakai imamah, apalagi nggak pakai pici, waktu zaman ini lihat budak-budak, berani nggak pakai? Nggak pakai. Makanya waktu Sayyidina Bilal udah Muslim, pakai. Tapi sebelum Muslim, budak-budak bertelanjang begini. Kayak begitu tuh. kalau zaman dulu budak ini. Jangan marah, ya, marah. Untungnya di Indonesia. Kalau zaman Nabi yang duduk begini budak. Makanya kata guru aneh, sunnahnya ya aneh nggak pernah ini. Kenapa? Karena biar belajar dulu. Tapi ntar kalau udah tahu jangan tinggal kopi ya. Usahakan lagi ngaji, lagi taklim, lagi sholat. Minimal ini paling ringan udah. Ya, dan gunakan juga kalau bisa pici putih. Kalau bisa, kalau sembahyang pakai pici putih. Biarin orang kata, lu kapan hajinya lu? Ini bukan soal haji, aneh ikutin sunnah Nabi. Karena Nabi paling cinta putih. Tapi nanti kalau di hari-hari Lebaran, Idul Fitri itu pakai yang cerah-cerah. Nabi pakai hijau. Pakai hijau. Di sini ada. Kalau Anda terangin habis waktunya, nanti ada bagian-bagiannya. Ya, ini kalau malam Kamis nih. Ya. Ya, pokoknya kalau pelan-pelan nanti insya Allah dapat. Ya, jadi itu sorban orang bangsa Arab. Ya, mereka meletakkan kemuliaannya di atas apa? Di atas kepala mereka. Karena kepala itu adalah mahkota. Kemudian ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Berimamahlah kalian, bersorbanlah kalian, maka sesungguhnya para malaikat itu bersorban. Jadi malaikat itu bersorban. Mau lihat ntar kalau ente mati baru lihat. Ya, kita belum lihat malaikat. Kalau lihat malaikat itu bersorban. Ya, pakai sorban. Nah, itulah ya Rasulullah bersorban karena malaikat pakai sorban. Terutama afdolnya sorban di waktu hari Jumat. Rakaatani bi imamah. 2 rakaat dengan imamah kata Nabi Muhammad SAW. Itu sholat 2 rakaat. Salat Jumatnya bi imamah dengan imamah khairun min sab'ina rakaatan bila imamah, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Mau nyari yang banyakan apa dikitan? Ya, banyakan. Nanti cara imamahnya kita belum dapat bagaimana tuh. Nah, makanya biasa diijazahkan. Kenapa nih belum imamah? Ya. Nah, itu perlu ijazah. Kalau diijazahkan jangan pakai malu, terutama waktu hari Jumat. Tapi dulu waktu Sayyidil Walid disuruh nggak pakai ijazah, udah karena ada hadis Nabi suruh bermama. Adapun ijazah cara pemakaiannya, maka yang keluaran dari Hadramut Habib Umar, imamahnya begini, Habib Salim Asy-Syatiri ini, karena tergantung. Itu misalnya imamnya ini begitu aja tuh, ya udah begitu aja, bertingkat ya sesuai apa ijazahnya. Tapi bukan berarti kita harus berijazah, ya walaupun nggak ada ijazah. Lu dari mana lu? Siapa yang ijazahkan pakai sorban? Yang ijazahkan Rasulullah, begituin. Yang ijazahkan Rasulullah, karena dalam hadis Rasulullah selalu bersorban ketika sembahyang Jumat, gitu. Tapi di tempat-tempat selain sembahyang Jumat, ya biasa aja dah, ya gitu. Karena kita belum ada
ijazah. Tapi kalau ijazah Jumat ini bersorbanlah kamu, ya, terutama di hari Jumat, ya, tuh. Bersorban gitu. Nih, kemudian ta'ammamu, bersorbanlah kalian, fa inna syayatin la ta'ammam. Sungguhnya syaitan tidak bersorban. Jadi kalian nggak bakal pernah lihat setan bersorban, yang ada bertanduk. Ya, jadi kalau setan tuh nggak pernah pakai sorban, yang ada malaikat sorban. Berarti kita nggak, kalau lagi kerja nggak pakai sorban, nggak setan, enggak. Enggak, jangan besok ente mesti pakai sorban ntar lagi kerja, enggak. Ikutin ini Indonesia, ya, di Arab juga sama. Ya, artinya gunakanlah waktu ibadah, terutama hari Jumat. Kalau selain nggak sorban, minimal kepala kita tutup, karena kepala ini kemuliaan gitu, ya. Ya, dan sorban itu adalah sebagai tanda, ya, sebagai tandanya para malaikat tuh bersorban. Kemudian ada lagi, nah, masalah julurin nih ke belakangnya atau apa, nah itu cara-cara pakainya, ya, jaraknya berapa, ini ada semuanya itu. Kemudian karena sallallahu alaihi wasallam yaqulullah, ini hadis qudsi nih, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan yaqulullahu, Allah bersabda, Allah berfirman, ya, yubghidul wasyaqta. Ya, Allah berkata bahwasanya Allah membenci yang kotor dan yang kusut-kusut. Makanya jadi anak laki rambutnya jangan kusut. Panjang sih nggak jadi masalah, jangan kusut. Wah, yang zaman sekarang kan nggak disisir. Ya, Nabi barang itu tuh ada sahabat disuruh rapikan. Jadi mau panjang nggak apa-apa, yang penting rapi. Karena ya Allah membenci sesuatu yang kotor dan yang jelek, yang kusut. Makanya salah satu pakai sorban, ya, jadi rapi, nggak kelihatan ini. Luar biasa, Islam tuh ngajarin yang indah-indah, ya. Nanti dah kita bicarakan yang lebih lanjut tuh khusus, ya, di dalam hal-hal kesunahan. Nah, jadi begitulah pakai, ya, sorban ketika apa? Terutama lagi hari Jumat. Apalagi juga pakai siwak, itu pahalanya juga besar, ya, melebihi daripada sama seperti 70 rakaat double itu. Pakai siwak juga, pakai sorban juga, ya. Kemudian yang 32, sunnah yang ke-32. Nah, ini sunnah yang ke-32, an yusolliya ila sutroh, yaitu sholat kepada sutroh. Jadi sutroh ini nih penutup. Kalau di masjid-masjid suka ditaruh tuh, ya, kayu-kayu tuh, ya, kayunya dibikin, tahu kan, kayak papan nisan, tapi bisa diri, ya, kayak papan nisan gitu, ya, bisa diri, di tengahnya sekarang udah dipegangan itu. Nah, mesin-mesin boleh punya gituan tuh, biasa di rest area ada tuh, ya. Nah, itu namanya sutroh. Kalau nggak ada gituan, boleh pakai tanda-tanda nanti. Nah, di sini nih, marotibus sutroh, tingkatan sutroh. Sutroh ini sunnah. Inti kalau sembahyang tuh pakai sutroh, takutnya ntar anak inti lewat, kucing sih nggak apa-apa, ya. Orang lewat gitu, disunahkan pakai sutroh. Masalah sutrotil musolli, marotibus sutroh. Di sini masalah di dalam sutroh orang yang sholat. Tingkatan sutroh, penghalang atau penutup, ya, ada 4. Pertama apa? Sakhisun, au jidarun, au sariyah. Itu orang atau tembok atau sariyah atau pagar. Nah, itu termasuk penghalang. Inti sholat tuh, ya, misalnya di masjid ada tiang, nah, ngadepin tiang aja deh tuh. Kalau lagi sholat sunnah, kalau sholat wajib, ya nggak ada pakai sutro, karena orang aja udah sutro. Paham ya? Sab pertama sutrohnya imam, sab kedua sutrohnya sab pertama. Paham tuh, ya? Gitu. Ada orang udah duduk, udah selesai, di belakang ada orang sholat, itu lewat orang yang duduk nggak apa-apa, karena orang yang duduk ini sebagai penghalang. Nah, itu. Ya. Batasannya segimana sutroh? Layan kusu irtifa dalik ansulusi dirok. Tidak kurang tingginya tidak kurang dari sepertiga dirok. Sepertiga dirok. 1 dirok 1 hasta. 1 hasta itu ukurannya 60 cm. Berarti kalau 60 dibagi sepertiga jadi berapa?
20 cm. Nah, jangan kurang dari 20 cm. Ini misalnya 20 cm nih, ya, udah taruh di depan gelas. Ya, itu tuh. Jadi jangan yang kecil. Ini misalnya ada tisu, inti diriin aja tuh. Begitu. Inti sholat takut ntar orang lalu lalang, ya, taruh di depan inti. Di depannya segimana itu? Nah, kan tingginya. Nah, wala yaqudu, jangan menjauh, jangan jauh anhu dari orang yang sholat itu aksaro melebihi min salah sati azro, dari 3 ziro. Tadi sepertiga hasta, kalau ini 3 hasta. 60 kali 3 berapa? 180. Itu cukup memang orang sholat gitu, kurang lebih, ya. Aneh hitung, kalau inti punya apa, ubin 50, itu kurang lebih 1 meteran tuh, ya, dari kita diri sampai sujud. Kalau kecilan banget kan jelek bongkok, ya. Normalnya inti deh 1 sab itu kurang lebih 1 meter 20-an. Nah, di sini ya 60 180. Jadi jangan lebih dari 180. Itu naruhnya jauh banget 2 meter. Itu sholat di sini, naruh sutrohnya di sono, ya, salah. Ya, jangan lebihi dari 160. Jadi di depan inti deh pas sholat, jangan di depan pas sujud, kepentok entar. Ya, di depan inti sujud aja tuh. Nah, di sini inti sujud di sini nih. Nah, taruh di sini nih. Gitu. Kalau kejauhan orang lewat, ya, naruh sutro 20 meter. Sembahyang sop terakhir, sutronya di sop pertama, salah. Nah, kalau di rumah sih jarang orang lewatin, biasanya di masjid. Nah, bagaimana tuh? Nah, inti kan sop ada garis itu di sembahyang. Nah, inti sebelum sembahyang taruhnya sutro tuh di sop yang depan itu ditaruh dah, gitu, ya. Sebab kalau nggak disutro begitu orang nggak apa-apa lewat. Tapi kalau disutro orang lewat baru inti tahan boleh. Ya, kecuali nanti ada pengecualiannya seperti di kota Makkah atau orang mules mau buang air. Allah nggak kuat, orang sholat jamaah udah dilari ya. Ya, masa ditahan di situ? Waduh, orang lagi sholat lagi. Waduh, ya diberak di situ ntar. Karena di sini Islam tuh luar biasa, ya, aturan tetap, tapi di mana ada rukhsah, keringanan, dimudahkan, tapi jangan gampangin. Gampang ilmu fikih jadi tahu. Kalau nggak tahu serampangan. Nah, gitu. Kemudian bisa juga an yansiba aso, menegakkan tongkat, ya, pakai tongkat, ya, itu punya tongkat. Atau yajma turoban, ya, dikumpulkan tuh turab, ya, seperti tanah-tanah, au hajaron, atau batu dijadikan. Misalnya itu sholat, ya, yang di luar itu ada batu-batu, itu pakai batu. An yafrisa sajadah, atau juga bisa dengan menggelar sajadahnya. Nah, di sini Imam Nawawi, ya, di dalam majmu'nya, perkataan dari Imam Ghazali radhiyallahu an yakrahul murur, hukumnya makruh melewati orang yang sedang sholat. Makruh wala yahrum, tidak haram, ya. Karena apa? Fi hadza sa'ah likasiri minan nas, karena banyaknya manusia. Nah, afdalu minas sutro antakuna an yamini au yasari, dan afdolnya sutro itu yaitu di kanannya atau di kirinya. Bukan malah di hadapannya, tapi di kanannya atau di kirinya dia, gitu. Apabila ini ada sutro, wa idza kana sutro mu'tabaratun fayahrumul murur. Apabila itu ada sutro, udah ada diletakkan sutro, maka hukumnya, ya, haram dia untuk melewati di situ tuh. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan hukumnya makruh, tidak haram. Jadi ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Tapi Imam Ghazali mengatakan makruh, ya, mengambil yang diambil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Wa yundabul lil musolli, dan disunahkan bagi orang yang sholat daf'ul mar, yaitu mencegah orang yang lewat kalau udah pakai sutro. Ya, kita yang nggak sholat
makruh kita lewatin tuh. Ada mengatakan haram. Nah, kita yang sedang sholat boleh kita menahan apabila udah pakai sutro. Wa idza lam takuni sutro, tapi kalau orang sholat tidak ada sutro, ada penghalangnya, mu'tabarun fayukrahul marur wala yajuzu lahu daf'ul mar, maka dimakruhkan melewatinya dan tidak boleh dia menahan orang yang lewat. Tidak boleh menahan orang yang lewat. Kenapa? Dia sendiri aja nggak pakai sutro, kecuali udah dipakai sutro. Ya. Atau seperti dia sholat sutro pakai apa naik muktabarnya? Yang tadi misalnya dia lagi sholat di depannya ada orang gitu kan, lagi duduk tuh sholat sunnah atau apa. Nah itu namanya apa? Sutro. Ya, kalau dia di depan orang yang ini nggak apa-apa, tapi kalau di hadapan kita kan sempit udah tuh, emang ada nih. Itu kita bisa sunnah kita menahannya. Tapi kalau nggak ada penghalang sama sekali, ya biarin aja orang lewat. Itu lagi jauh, makanya kan jaraknya cuma segini. Masa dia lagi sembahyang orang lewat di beri di sini, emang kata main galasin. Wala yu'tadu bimartabatin ma wujudil lati qablaha, tidak dianggapnya, tidak dihitung tingkatan bersamanya ada yang sebelumnya. Jadi apa yang pertama tuh, adanya orang atau tembok atau tiang gitu ya. Kemudian kalau nggak ada baru tongkat ya atau semacamnya. Kullu sofin sutrahu sofi alladhi amama, dan setiap sop sutrohnya sop yang di depannya, begitu terus. Sop kelima sutrohnya sop keempat, sop keempat sutrohnya sop ketiga, dan seterusnya. Wasofil awal, dan sop yang pertama sutrohnya ada sutrotul imam, adalah imam. Nah, kita habisin aja, jadi selesai nanti sunnah yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga yaitu sunnah setelah selesai dari sholat. Nah, nanti jadi tahu nih bacaannya apa kita baca. Ya, habis sholat itu bacanya apa aja. Nah, baik, ini terakhir, wa yajuzul murur ma'a wujudi sutra fi arba'i halat, dibolehkan, boleh melewati ya bersamaan keadaan ada sutroh pada 4 hal. Jadi boleh, padahal ada sutroh kan tadi makruh hukumnya, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Adanya sutroh itu penghalang, ya penjaga orang yang lagi sholat, itu kan nggak boleh dilewatin. Nah tapi dalam 4 hal itu boleh ngelewatin, padahal ada sutroh. Ya, orang udah sholat udah pakai penghalang sengaja, ada apa sih kalau udah kasih rambu, lo jangan lewat sini nih, gue pakai sutroh. Tapi dalam 4 hal boleh dia lewat. Apa keadaan yang pertama? Idza kana fi haram Makkah, apabila ada di tanah haram kota Makkah, fi mahali tawaf, pada tempat tawaf fakot, pada tempat tawaf tuh. Kan kalau lagi tawaf begitu tuh kan ada orang sholat pada itu. Nah itu nggak apa-apa, jangan inti halangin orang lagi tawaf, ya tahan. Ya, berantem bisa. Ya, atau inti lagi tawaf ada orang sholat, jangan pakai minggir-minggir, inti minggir begini batal itu, nggak kayak itu. Ya kan tetap ngadep, nggak boleh dada kita ya ke belakang, atau kita orang lagi sholat inti pakai rapinya nih, orang lagi sholat nih, biasa magom Ibrahim tuh paling banyak orang sholat, inti lagi tahu ada orang sholat, adep nih jangan lewatin, inti lewatin dia. Belakang nggak usah, terjak aja ya, dia aja yang sholat deket-deketan. Jangan dikit ya, di tanah haram itu nggak apa-apa, waktu lagi masalah di tempat tawaf. Jadi inti nggak usah bingung, tawaf aja terus walaupun banyak orang yang lagi sholat. Atau inti lagi sholat, ya jangan pakai peduli. Enggak apa-apa itu. Ya, itu lihat sendiri deh bagaimana waktu lagi orang tawaf, inti lihat situ. Idza ghassara, yang kedua, idza ghassara al-musalli bi an shalla fi thariq, apabila menggosor orang yang sholat ya dengan sholatnya di jalan. Tuh, orang yang sholat di jalanan. Ya. Kemudian yang ketiga, idza wajadal musolli furjah, apabila mendapatkan si musolli furjah, yaitu
seperti ntar ada lihat. Fayajuzu lahul murur lisaddil furjah. Ya, nanti Anda bahas yang ini nih, terakhir. Idza kana muttarran bi an kana yuridul qada'ul hajjah asna as-salat. Yang dalam keadaan muttarra itu dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan terdesak bi an kana, misalnya itu apa? Yuridu qada'ul hajjah, seperti ingin menunaikan hajat. Ya, bahasa Arab tuh menunaikan hajat rapi banget, namanya qada'ul hajjah, menunaikan hajat. Maksudnya buang air kecil atau buang air besar. Intinya lagi mau sholat, mau buang air nih, udah nggak kuat, ya mau buang air, udah di ujung nih, ya udah di ujung, intinya di tengah-tengah masjid lagi, orang pas lagi sholat, gimana itu, ya, nah, udah lewatin, udah terjak, jangan terjak orang ya, jangan, ya lewatin aja udah, paham ya? Kalau kagak gimana? Bisa bisa belepotan di sarung. Ya gitu ya, makanya kita lagi sholat apa itu jangan main gini-giniin aja, apalagi tempatnya sempit gitu, mungkin dia ada hajat, biar ada kelonggaran ya. Ini ntar furjah nih, kelonggaran nih ya, nanti akan dibahas lagi lebih detail lagi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biasa ntar yang akhir ya, minggu yang akan datang insyaallah akan diulang lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna